Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, damai selalu, Om Swastiastu bagi kita semua. Semoga pada malam hari ini Tuhan selalu memberkati, selalu memberi anugerah kepada segenap keluarga besar Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, selalu sehat, bahagia, rukun dengan keluarga pun dengan keluarga besar Rumah Rakyat Indonesia kita semua. Salam satu ya, biar semangat. Merdeka! Merdeka! Sekali aja. Terima kasih yang kami hormati saudara-saudara kami, khususnya dari DPP Pusat, Bapak Ketua, Bapak Suwandi beserta jajarannya, pun dari DPD Wilayah Bapak Vino, pun juga dari DPD Lamongan Bapak Sugiono beserta jajarannya, pun tak lupa Bapak Sekjen Bapak Harun plus jajarannya, dan dua penasihat Gentono Gendini, ini penasihat 1 dan penasihat 2 yang sama-sama arif bijaksana duduk di samping saya hormati juga. Pun tak lupa kami hormati kepada segenap saudara saya yang sudi kiranya malam ini bisa hadir bersama ikut dalam acara kegiatan yang diselenggarakan oleh ketua dengan agenda apa itu tadi Mas? Rancang ya? Rapat kabar. Pun tak lupa kepada saudara mungkin yang baru hadir, yang dibawa oleh Mbak Cia, yang begini nih Mbak, Rumah Rakyat Indonesia pembina iki monom motuek boy ku jenenge piye. Nah itu juga Mas Erwin tak lupa. Kami malam hari ini sangat antusias sekali. Terima kasih apa yang disampaikan mulai dari saudara kami yang diawali dari Mas Vino sampai terakhir tadi itu Pak Ketua Suwandi, pun Pak Sugiono, Pak Harun, dan tak lupa mungkin saking kepingin menyambut ya yang selama ini nderekno lakune Pak Pem, yaitu Pak Suwono, mulai biyen sek Jokoting sampai saiki wis Jokotong ya. Jadi karena sudah berapa puluh tahun ikut Bapak ngeluyur kemana-mana, bukan berarti Pak Pembina ini ngeluyur itu atas kemauan pribadi, tidak ada yang menugaskan, sampai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di mana Pak Pembina itu memperjelas sesungguhnya apa sih yang menjadi tugas saya di dunia ini, khususnya saya lahir di bumi pertiwi, khususnya saya jadi manusia bangsa yang tinggal di dalam bangsa Nusantara yang punya jati diri, adab, budaya ketimuran dan keluhuran santun yang penuh budi pekerti, yang mana saya didudukkan, dilahirkan di Pulau Jawa. Bukan berarti saya mengkultuskan atau mensentriskan kesukuan, tapi pemahaman Jawa adalah Jawalah manusianya, Jawalah dengan hidupnya, Jawalah dengan sesama saudara bangsanya, dan Jawalah dengan bumi pertiwinya, Jawalah dengan alam semesta, Jawalah dengan pahlawannya, Jawalah dengan leluhurnya, pun Jawalah dengan cita-cita tujuan mulia membuat suasana isi yang terkandung di dalam Nusantara tentram dan damai. Di mana era itu Tunas Bangsa kami gagas di saat apa yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara kami Bapak Wandi, yang mana saat itu ada goncangan besar. Saat itu pembina sedang membuat kapal, yang mana kapal itu juga diisi dengan misi 3 sosial kemanusiaan kebangsaan, karena
di mana elemen-elemen yang dirangkul oleh Pak Pembina saat itu tidak memahami apa yang Bapak Pembina sampaikan dan Bapak Pembina ajarkan. Disitulah terjadi bencana goncangan yang namanya Pak Pembina nek bahasae ngono dikuyong-kuyong, dipitnah, dihakimi. Tapi kami selaku pembina tidak ada pepatah bahwa tujuan mulia, tidak ada kata untuk jatuh, tidak ada kata untuk menyerah, dan tidak ada kata untuk putus asa. Disitulah apa yang menjadi cita-cita tujuan pembina membangun rumah rakyat Indonesia. Harapannya Pak Pembina merangkul segenap saudara kami yang tadinya berasal dari manapun, elemen manapun, suku apapun, keyakinan apapun. Bapak Pembina tidak memandang status sosialnya. Bapak Pembina merangkul semua akan didudukkan sebagai saudara, senasib, sepenanggungan, sekandung badan, sama-sama menjadi putra putri Nusantara, sama-sama menjadi putra putri bangsa, dan sama-sama hidup sebagai sang titah, didudukkan sebagai manusia yang wajib diperlakukan secara kemanusiaan, yang patut dipandang secara sama dan patut diberikan hak-haknya, tidak boleh dijajah, dirampas, dikucilkan, diasingkan, dan tidak dikenal. Semua dihargai, semua dihormati, semua disayang. Makanya di dalam tunas bangsa yang terbentuk di dalam jiwa saudara, di dalam rumah rakyat Indonesia, pembina mau meminiaturkan bahwa sesungguhnya rumah rakyat Indonesia adalah berisi Bhinneka Tunggal Ika, reinkarnasi daripada Nusantara, dan tidak ada yang bisa mewujudkan seperti itu bila di dalam jiwa-jiwa manusianya tidak berikrar dengan jiwa Sang Garuda yang ada di dada, dan di mana manusia tidak akan bisa mewujudkan kebinekaan, merangkul kebinekaan bila manusia itu tidak berpijak pada rel ketuhanan, yang mana kita bisa meraih, mengemas, membawa, dan menyampaikan bahwa sesungguhnya di dalam ketuhanan ada yang patut kita raih, ada yang patut kita bawa, adalah Yang Maha Esa. Dan sampai detik ini bukan berarti pembina sombong atau pembina berani bertarung kepada seluruh Nusantara bahwa tidak semua manusia yang tinggal di bumi pertiwi ini bisa membawa Yang Maha Esa. Saat sudah membawa Yang Maha Esa, tiada kata lain, kamu harus jadi manusia seutuhnya yang berpijak pada rel ketuhanan, di mana kamu tinggal hidup sebagai acuan, kaca, dan suri teladan, di mana kamu tanpa bisa memanusiakan sesamamu, niscaya kamu gugur di dalam manusiamu. Tanpa kamu mewujudkan jiwa muliamu, niscaya kamu akan gugur di dalam ketuhananmu. Dan tanpa kamu bisa merangkul kebinekaanmu, kamu akan gugur sebagai manusia titah yang didudukkan sebagai wadah mulia makhluk sosial. Dan kamu tanpa bisa mewujudkan pribadi bijakmu, kamu akan gugur sebagai manusia Jawa, manusia Nusantara, manusia yang punya adab budaya ketimuran dengan keluhuran yang dibina dengan penuh penghayatan, dengan penuh penghalian atas ilham yang dari langit dan dari bumi pertiwi, di mana di situ kamu harus bijak seperti kebijakan yang sudah dibawa oleh alam semesta, di mana kami mengajarkan untuk anak-anak kami, ayolah bila ada sesuatunya, raihlah seperti apa yang pembina sampaikan dengan mutu guyup, rukun gotong royong. Bila ada sesuatunya, bermusyawarah mufakat, di mana musyawarah itu adalah pribadi bijakmu kamu tunjukkan. Di dalam musyawarah itu kamu harus bisa menciptakan demokrasi, yang mana demokrasi itu berdasarkan atas sosiologi yang ada di dalam jiwa menuju gotong royong. Di dalam gotong royong itulah kamu akan bisa memberikan semuanya secara sama, tidak ada istimewa, tidak ada khusus di dalam negeri ini, tidak ada khusus, tidak ada istimewa,
manusia di alam semesta ini, tapi ada istimewa dan kekhususan yang dibawa oleh sosok-sosok yang menjadi kesuliteladanan, yang notabene itu adalah menjadi sang titah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi titah diturunkan atas kehendak bersanding dengan alam. Dengan harapan kami di bulan 3 yang sekarang ini tahun 23, kami sekali lagi hanya bisa bicara untuk anak-anakku semua. Dudukkan dengan kepala menunduk, tempelkan kepalamu di dalam tanah, satukan dengan bumi pertiwimu, tancapkan jiwamu, pandanglah ke depan, kereklah sang saka dengan mengudaranya Garuda di dada, dan di mana pembinamu akan menuju di dalam tujuan. Di dalam tujuan itu kelak tidak ada lain, bahwa Nusantara ini adalah adab dari segala adab, dan Nusantara ini akan menjadi keberadaban, menjadi tiang panjang, menjadi pandangan dari seluruh bangsa di dunia. Itulah mercusuar dunia yang sesungguhnya ada di Nusantara. Jadi untuk itu saudara, saya sering sekali pembina menyampaikan makna arti daripada keluhuran. Luhur yang didasari budi pakerti yang didasari dengan ketulusan yang didasari dengan keikhlasan yang betul-betul ditanamkan di dalam relung jiwa, keikhlasan yang ada di dalam relung telennya hati, dan disitulah kamu nanti akan menjadi manusia beda daripada manusia lain. Kamu akan diangkat derajatmu, kamu akan diberi, di mana suatu saat semua akan menyambut hadirnya juru damai, juru selamat, tapi kamu nanti akan menjadi bagian dari barisan yang menyelamatkan dan mendamaikan. Itulah sebetulnya ajaran pembinamu. Malam hari ini pembina kenapa keluar dari grup? Pembina tidak pernah mendengar dengan telinga, pembina tidak pernah memandang dengan mata, pembina tidak pernah menimbang dengan otak, tapi pembina selalu main rasa. Pembina selalu main rasa karena pembina mengajarkan laku batin kebat ning ojo kliwat. Jadi kebat itu kebatinan, ojo kliwat, karena ditimbang dengan rasa, diukur dengan rasa, disambung dengan rasa, dibentuk dengan rasa, disuarakan dengan rasa, diciptakan dengan rasa, dan diwujudkan untuk membangun suatu saat yang menjadi cita-cita leluhur nanti akan ada di rumah rakyat Indonesia, yaitu tunas bangsa. Harapan pembina semua tidak ada. Pembina bukan kiai, pembina tidak menganggap anak-anaknya santri, pembina bukan guru, pembina tidak menganggap anak-anaknya murid. Pembina hadir sebagai orang tua. Aku adalah orang tuamu, aku adalah gurumu, aku adalah sahabatmu, dan aku selalu ada di sampingmu. Itu sebetulnya yang selalu pembina sampaikan. Bila mana malam hari ini pembina menggebu-gebu karena ini sudah terjadi tahun 2023, yang mana sudah saatnya kita suarakan bahwa tidak ada kata yang bisa menyuarakan kecuali kata arti. Setiap bait kosakata mengandung makna, hakikat, intisari, nyata, kasunyatan. Jangan pernah bicara katanya, jangan dengar katanya, jangan terilusi katanya, dan jangan terpanting katanya. Ayo, kalau kumpul dengan pembina, nyatakan, tunjukkan pernyataanmu, buktikan dengan nyata dan kasunyatan. Akhir kata, apa yang saya sampaikan, bila malam hari ini Pak Pembina memberi support menggebu, harapannya di bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional, pembina akan bikin pengira-ngira, akan kubangkitkan 3 unsur. Yang mati akan aku hidupkan, yang dipendam akan aku gali, yang ditidurkan akan aku bangunkan. Dan itu tunggu nanti pembina di 20 Mei. Bila RRI tidak bisa mengantar, pembina akan terbang secara sendiri. Itu apa yang saya sampaikan. Bila mana dalam semangat ini
mohon diresapi, direnungi, dihayati. Pembinamu adalah orang tuamu, pembinamu adalah kesuri teladanmu, pembinamu adalah sahabatmu. Pesan saya menjadi keluarga besar RRI Tunas Bangsa, hilangkan watak keras, hilangkan arogansi, hilangkan egosentris, dan hilangkan sukuisme, hilangkan satuanisme, hilangkan golonganisme, tapi wujudkan universalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu